wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesrina Agustina dengan NIM 2082400016. Dan saya Nazrul Al-Fatuni dengan NIM 20824001. Kami dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ya. Kami sekarang berada di Museum Menara Gentala Arasi untuk melakukan sebuah wawancara guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Ya. Dengan dosen pengampu Ibu Lopi Leoni MPD. Selamat menyaksikan. Kami dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Untuk melakukan wawancara mengenai sejarah masuknya Islam di Jambi. Pertama itu bisa Bapak memperkenalkan diri dan memperjelas aktivitas atau peran Bapak dalam di sini. Ya, baik, selamat itu. Terima kasih adik-adik dari UIN ya, di museum. Kebetulan saya di sini selaku edukator, orang yang mengedukasi tamu-tamu yang hadir. Nama saya di SK. Silakan dilanjutkan. Jadi masuknya Islam di Provinsi Jambi itu kalau kita lihat sejarah itu ada catatannya kisaran abad ke-15 Masehi. Karena di abad ke-7 hingga 13 Masehi Jambi masih pakai Hindu dan Buddha. Jadi abad ke-15 itu datanglah Ahmad Salim atau Ahmad Barus ya. Ahmad Salim ini diceritakan tokoh atau apa ya, anak raja Turki kalau di dalam catatan itu. Jadi pada waktu itu Jambi dipimpin seorang ratu ya, Putri Selarat Pinemasa. Kita pernah dengar di dalam kan. Jadi Putri Pinemasa memimpin di pantai timur di Jambi. Pada waktu itu terdampaklah kapal Ahmad Salim, sehingga karena itu kekuasaan Putri dipanggil ke kerajaan Maliku. Akhirnya bertemu di dalam catatan itu, akhirnya menikah dan masuk Islam. Sejak tahun abad ke-15 itulah Islam di Jambi mulai ada masuk Islam. Raja Jambi yang awalnya kerajaan Melayu kuno akhirnya memeluk Islam. Jadi masyarakat berbondong-bondong masuk Islam pada abad ke-15. Untuk itu, mengapa Jambi menjadi salah satu daerah yang mudah menerima Islam pada waktu itu? Jambi. Ya karena pimpinannya itu beralih agama yang awalnya menyembah berhala, jadi berhala itu dihancurkan oleh Datuk Berhalo atau Ahmad Salim, makanya dia digelontorkan kepada berhala. Karena sistem kerajaan yang awalnya masyarakat sangat yakin dengan berita raja, akhirnya masuk Islam semua lah. Raja yang masuk Islam, itulah hebatnya sistem kerajaan. Saya tokoh atau ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jambi. Ulama ya, kalau abad ke-15 itu Ahmad Salim atau Datuk Berhalo. Kalau di tahun 1700-an Masehi itu di Jambi seberang ini ada dua tokoh lagi. Yang pertama Habib Husin Barakpa dari Hadramaut Yaman. Yang kedua ada Datuk Sintai. Datuk Sintai itu dari Tiongkok ya, Tiongkok Cina Muslim. Jadi sama-sama berperan dalam penyebaran Islam lah. Itu yang ada di catat itu.
Itu yang tertua, kalau mudanya banyak lagi kayak sampai ke Sultan Tanah, keren semua. Ini Ibu, apakah ada cerita atau fakta menarik tentang perkembangan Islam di Jambi yang jarang diketahui masyarakat umum? Fakta Cerita atau fakta menarik yang jarang diketahui. atau cerita menarik yang kita tahu ya. Di antaranya kalau fakta menarik itu tadi awalnya negeri Jambi ini makanya ada candi itu. Itulah kita tuh awalnya memang yang masuk tuh Hindu dan Buddha. Jadi Hindu dan Buddha ini pada waktu itu kalau dalam kitab UPPJ itu Undang-Undang Jangka Penjagaan Jambi itu ada namanya Raja Tan Kelana atau Kelana. Itu yang jarang diketahui. Lalu ada juga nama rajanya Dewa Skarapa. Itu hanya ada di catatan. Mau itu tapi memang saya tanya pakar-pakar, ada yang sifatnya dongeng atau cerita kan. Tapi kalau yang bisa kita ambil kesimpulan itulah Islam di Jambi itu memang abad 15 lah. Ya setelah datangnya Nabi Salim itu jatuh 1 tahun. Bagaimana Islam mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat Melayu ini? Islam hadir dengan tatanan yang misalkan kalau di Jambi pada waktu itu orang kaya hitam menerapkan hukum adat bersemi syarat bersemi kita umum. Jadi berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Jadi itulah sebagai pedoman kita sampai saat ini nih yang kita jalani. Selanjutnya itu apa ada peninggalan sejarah Islam apa yang menurut Bapak itu paling penting untuk dikenal generasi muda? Negara Islam ya. Di antaranya kalau kita di museum ini banyak sekali peninggalan. Misalnya di sini nih ada mimbar Kulo. Ini peninggalan Islam sejak tahun 1900-an Masehi lalu ya. Ini dapatnya di dusun Muaro Siau. Nah, jadi ini digunakan sebagai mimbar saat misalnya sholat dan khutbah. Pertanyaan terakhir, jika generasi muda ini mempelajari sejarah Islam di Jambi, hal yang paling penting untuk mereka pahami adalah Sebenarnya dasar dulu. Pertama asal-usul Islam itu masuk jadi terus siapa yang membawa Islamnya agar kita tahu kan siapa yang membawa Islam. Itulah kalau di museum itu disampaikan bahwa Islam di Jambi itu sejak abad ke-15 Masehi baru masuknya kan. Sebelumnya memang kita di fase Hindu dan Buddha. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin itulah wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.